Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya mirsahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah dengan kudratnya, dengan irodahnya, dengan ilmunya pada pagi hari ini di hari Ahad ya. Marilah kita belajar mengahadkan diri di hari Ahad dari semua ya. Maka pada pagi hari ini sahabat akan menjawab dari pertanyaan daripada banyak teman yang berkaitan dengan mursyid dan robitoh dari semua ya. Dalam perjalanan rohani kita sahabat adalah dari secara tanajul kita datang dan secara tarki kita harus kembali dari semua. Nah, Abah sering menjelaskan sebelum Abah bahas tentang robito dan juga buat teman-teman yang ingin menyampaikan, banyak yang sudah mengamalkan amaliyah yang Abah ajarkan tapi adalah belum mendapatkan hasil. Walaupun alhamdulillah sudah banyak juga yang sudah sampai kepada apa yang kepada hasilnya dari semua ya. Ada samrohnya dari semua. Nah, bagaimana cara robito menyambungkan dengan kepada orang yang mengajarkan kepada kita amaliyah dari semua. Maka disinilah sebenarnya mungkin Abah kaitkan ya dengan pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan robito dari semua. Maka Abah ingin menjelaskan tentang makna robito, bagaimana Anda mengamalkan amaliyah yang supaya yang amaliyah itu adalah lebih memiliki daya. Karena setiap orang sahabat adalah kepada Tuhannya itu memiliki kepantasan, memiliki kedekatan, memiliki tingkatan ya. Ya tentu maka setiap orang ya sahabat sama saja, nggak ada bedanya sebetulnya dalam kenyataan ya. Setiap orang walaupun sama-sama Telkomsel tetapi sinyal yang ditangkapnya itu beda-beda dari sahabat ya. Jadi demikian pula nggak semua radio itu pada saat kamu punya radio tersambung kepada pemancar radio itu juga tingkat penerimaan sinyal daripada radio itu juga berbeda sebetulnya. Ini sebetulnya bicara secara ilmu pengetahuannya tentang gelombang. Ya, gelombang frekuensi. Maka itulah kenapa
sebenarnya adalah kaitannya dengan Tuhan itu adalah tergantung daripada gelombang, tergantung daripada frekuensi, vibrasi, resonansi dari semua. Karena bukan masalah dekat secara fisik, tetapi secara gelombang frekuensi adalah tidak ada. Walaupun rumahmu di samping radio Prambors, belum tentu kalau kamu tidak tahu channelnya, maka kamu tidak akan bisa mendengarkan siaran Prambors, sahabat. Nah inilah sebetulnya bicara tentang mursyid adalah bicara tentang gelombang Allah, frekuensi Allah dari semua adalah mereka adalah yang menjadikan pewaris al-ulama warasatul anbiya. Adalah mereka adalah ahli ruh, sahabat. Bedakan, ada ahli zikir, ada ahli ilmu, ada ahli ruh dari semua. Maka tentu adalah kalau berkaitan bagaimana adalah karena bicara adalah innalillah adalah sesungguhnya perjalanan ruh, ya. Wa inna ilahi rojiun, bagaimana ruh itu adalah kembali lagi adalah kepada pangkalnya tadi semua. Asalnya adalah dari Allah, kembali kepada Allah, ya. Nah, sahabat, karena kaitannya dengan Robito, maka tadi jadi Robito itu siapa, Mas Bambang? Jadi katakan, bah, apakah Robito itu syirik? Ya tidak. Tapi kalau seandainya salah itikadnya, ya bisa syirik, gitu kan tadi. Karena kalau bicara syirik ya, kalau seandainya, makanya tadi kata Abah, dalam perjalanan segala apapun, yang pertama itu adalah sahabat mentauhidkan Allah. Maka tadi ada 3 landasan ilmu yang harus dikuasai dalam tasawuf. Pertama adalah untuk tubuhmu ada fikih tadi semua, ya. Fikih itu hasilnya sah, tidak makbul, apalagi makjur. Jadi fikih hanya baru sampai kepada tatanan sah. Sah menurut aturan, secara syar'a, secara syariat tadi semua. Tapi belum tersambung dengan Allah fikih itu. Maka disitulah kita manusia dibagi 3 bagian. Nah, maka ilmu yang kedua adalah ilmu tauhid tadi semua. Nah, ilmu yang ketiga adalah tasawuf tadi semua, ya. Nah, inilah yang apa namanya. Nah, yang berkaitan dengan Robito, ya, dari semua. Nah, memang sesungguhnya setiap manusia memiliki kepantasan. Sebagaimana setiap HP memiliki kepantasan untuk menerima sinyal dari provider. Ya tentu setiap HP itu tergantung receivernya. Seberapa bagus receivernya. Nah itulah yang menjadikan. Sebetulnya sekarang ini oleh Allah sedang didohirkan. Lewat handphone, lewat wifi, lewat Sherlock, ya, lewat Google Maps dan lain sebagainya, sahabat. Maka di alam dunia ini sekarang kita diajarkan oleh Allah, karena kalau menurut Abah, kalau Abah sahabat dalam melihat segala sesuatu, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah jalan untuk menuju Allah. Nggak ada di dunia ini yang Allah apapun yang diciptakan oleh Allah tadi semua, itu semuanya adalah pelajaran kepada kita untuk kembali kepada Allah. Apapun itu. Kullu syai'in, kullu tiap-tiap segala sesuatu itu adalah babun, adalah pintu untuk mengenal Allah, untuk berjalan kembali kepada Allah, untuk memahami tentang hakikat Allah. Termasuk juga gelombang radio, frekuensi gitu kan tadi semua. Termasuk juga kenapa kita ini sekarang ini ada mobile phone dengan nomor. Kalau kita nomornya nggak sama, nggak tersambung kita. Walaupun HP-nya berdekatan begini, tapi beda satu saja nomor di ujungnya atau di tengahnya, maka tidak tersambung. Ini karena menyangkut masalah gelombang. Maka bicara mursyid, bicara Robitoh pun adalah menyangkut masalah gelombang, sahabat. Adalah tadi. Maka tadi, torikot yang diajarkan oleh baginda Nabi ini adalah pada saat zaman sahabat saja muncullah ada Naksabandiyah, Qadiriyah, Wahidiyah, Ahadiyah, tadi semua ya tadi. Rasul tidak memastikan harus satu jalan, harus satu cara, harus satu metodologi. Itulah dari semua sahabatnya itu muncullah torikot yang berbeda. Karena bicara tentang perjalanan ruhani, sahabat adalah tentang perjalanan rasa. Maka apa yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib
apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, dan kemudian apa yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah, oleh Mu'ad bin Jabal, itu memiliki cara yang berbeda untuk menuju pada Tuhan yang sama. Jadi dari awal pun maka yang kalau menurut Abah, sebelum kita bicara banyak tentang Robito, tentang mursyid, adalah harus mengerti dulu tujuannya. Maka ada syariat adalah perahu, adalah ibaratkan tadi, syariat adalah kendaraan, thariqat adalah jalan, hakikat adalah tujuan, ma'rifat adalah sampai. Itulah sahabat. Maka syariat mengajarkan kepada kita bagaimana membenahi mobilnya dulu. Karena disinilah mobil ini tergantung kecepatannya, hambatannya ada di tubuh. Maka sesungguhnya penghalang kita kepada Allah itu adalah diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Jadi bicara tentang Robito, sahabat, nanti adalah, maka dibagilah kelompok adalah nanti adalah yang tajridiyah, ada taklidiyah, tadi semua ya. Maka ada istilah wasilah, ada istilah Robito. Sementara Ar-Robitu adalah Abdulu adalah ila wasil adalah Robito itu lebih utama daripada wasilah. Karena Robito itu pasti ada wasilah, wasilah belum tentu ada Robito. Nah, contoh Robito begini. Ini buat teman-teman yang mau mengamalkan apa yang Abah ajarkan. Di dalam berbagai kisah dalam kitab, sahabat, tentang bagaimana kisah Robito ini adalah tapi sebelum memulai, Abah ingin jelaskan yang membolehkan tentang Robito ini adalah Al-Imam Qushairi dalam Risalah Qushairiyah, Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Syekh Daud Al-Patoni dalam kitab Dia Murid, kemudian juga Syekh Abdus Somad Palimbani ya, ada Hidayatus Salikin dalam kitab Hidayatus Salikin ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaid, Syekh Abdul Ghani Al-Nalbusi dalam kitab Miftahul Ma'iyah, Syekh Ahmad Ibnu Al-Ajibah, kemudian juga dalam kitab Iqadul Himam. Ya, jadi banyak ulama yang sebetulnya Robito itu adalah memang harus Robito kepada orang-orang yang tidak bisa, karena setiap orang di dalam kehidupnya itu hubungan dengan Tuhannya itu memiliki dimensi yang berbeda. Maka disinilah yang harus, kalau dulu ada Nabi dan Rasul, setelah Nabi Muhammad karena beliau terakhir, maka ada mursyid dan wali. Ada wali, ada mursyid. Dulu Nabi dan Rasul. Sama, prinsipnya adalah sama, sahabat. Tadi semua ya. Nah, bagaimana yang disebut dengan yang namanya Robito, ya. Robito itu dari kata rabat. Rabat itu adalah artinya mengikat. Maka itulah kenapa ada talqin. Talqin itu dari lakona yulakinu talqinan. Adalah mencantolkan, sahabat. Tadi semua. Adalah kereta, gerbong kereta itu lebih besar dari cantolan. Tetapi gerbong kereta tidak akan berjalan tanpa cantolan. Inilah Robito. Tetapi sebelum memahami Robito juga tadi, maka tadi semua perjalanan ruhani itu tauhidnya harus benar dulu. Kalau enggak, syirik semua ya, sahabat. Ini sebetulnya adalah kisah Kan'an dan Nuh itu tadi. Pada saat Kan'an yang dia lihat diri dohirnya Nabi Nuh, maka dia tidak Robito kepada yang di sebaliknya Nabi Nuh. Maka walaupun dia anaknya, gagal, sahabat. Pahami itu ya. Demikian pula adalah Nabi Lut kepada istri dan anaknya. Jadi kita ini dalam Robitoh ini, nah tadi, kita ini harus mampu secara dohir melihat nabinya, tapi secara batin melihat rasulnya. Begitu. Karena rasul itu adalah tidak pernah wafat, yang wafat nabinya. Ingat itu. Ya. Dan rasul itu kata Abah juga hanya satu, Muhammad dari awal. Makanya perjalanan setiap manusia itu adalah sebetulnya di penghujungnya bagaimana kita adalah Islam adalah yang menjadi muslim, iman yang sudah jadi mukmin, ihsan yang sudah jadi muhsin, semua. Tubuhnya sudah
tempat sujud yang sudah jadi masjid. Jadi sebuah. Inilah sahabat. Jadi sebelum Abbas bahas robito, karena sekarang ini banyak orang berobito tapi syirik. Nah, syirik merobito itu tidak syirik kalau ngerti caranya. Tadi semua. Ya. Jadi sebetulnya sama saja pada saat kamu menggunakan mikroskop. Ya, robitoh pada mikroskop untuk melihat perkara yang kamu tidak bisa lihat. Tadi semua. Atau Abah sekarang menggunakan kacamata. Ini karena Abah tidak bisa melihat huruf kitab ini terlalu kecil. Robitoh pada ini. Ya, robitoh. Sehingga apa yang tadinya kecil menjadi besar. Nah, demikian pula adalah mungkin robitoh itu juga adalah seperti kamu nyambung kepada wifi. Tadi semua. Maka tadi kenapa dalam kitab-kitab ulama sahabat sampai kamu apal ada 1000 kitab, alfi kitab, kata Tuhan Abdul Qadir, maka sehebat apapun bahkan dikatakan dalam Sirul Asrar, walaupun kamu adalah manusia paling berilmu sedunia, tetapi adalah secara ruhani, karena beda, ada ahli ilmu, ada ahli ruh, sahabat. Maka pada saat kamu tidak punya cantolan, itu bahasanya wasilah. Tadi semua, wasilah. Karena kita ini harus ada musalsalah. Karena itulah kenapa. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Tadi semua adalah siapa yang mengambil baiat. Tadi semua. Innal ladina yubayyi'unaka yang mengambil kepadamu. Pada dasarnya kamu mengambil baiat kepada Allah. Tapi kamu tidak punya kepantasan langsung berhubungan dengan Allah. Sebenarnya orang-orang bilang, masa Allah itu kan tidak terhalang. Nah inilah kesalahan lagi. Bahwa manusia itu, sahabat, terhalang kepada Allah itu oleh dirinya. Jadi tadi, seberapa tebal dirinya. Maka yang disebutkan hakikat mursyid adalah orang yang mampu memberikan irsyad, yang mampu membawa muridnya. Nah itulah maka kita harus robitoh. Maka nanti Abah akan ajarkan pada panjenengan bagaimana berobitoh misalnya kepada amaliyah, kepada robitoh luas maknanya. Jadi kepada siapapun yang mencantolkan dirimu dalam sebuah amaliyah, itu robitoh. Misalnya, ya nanti Abah sudah ajarkan bagaimana menjadikan tubuh magnet rizki. Bagaimana meningkatkan kesadaran dengan berobitoh. Nah barangkali dari beberapa kitab yang Abah kaji, ada kisah contohnya adalah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, sahabat, mengajarkan kepada kita tentang robitoh. Beliau mengajak muridnya adalah untuk membawa 10 anak panah. Kemudian diajaklah untuk memanah, dilatih kepada rusa yang sebetulnya adalah dibuat dari jerami dari rusaan. Kata beliau, wahai muridku, sekarang kau panahlah rusa itu. Ya, kau bidik. Maka 9 anak panah itu gagal, sahabat. Nah, sekarang kata Abu Yazid Bustami, silakan kamu pejamkan matamu bahwa yang memanah itu jangan kamu. Yang memanah itu kamu, jangan kamu. Ya. Nah, inilah yang Abah sudah ajarkan tentang tubadil. Tetapi sahabat, untuk tubadil di makom tauhid, karena kita setiap orang ada kepantasan tadi. Jangankan kepada Allah, kepada segala apapun di dunia ini, ya kita tidak bisa bersentuhan dengan Pak Presiden. Karena itulah kita harus robitoh kepada orang-orang yang bisa musalsalah sampai kepada Presiden. Bahkan untuk sampai Presiden pun, sebetulnya di dalam hukum batin pun hukum Allah hampir sama. Itulah kenapa ada Rasul. Itulah kenapa ada mursyid. Itulah kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai penyambung tadi. Nah, cuma salahnya jangan salah berobitoh. Itu saja. Jangan salah berobitoh. Kalau salah kepada orang yang sebetulnya dia tidak memiliki kapasitas, maka tidak bisa. Jadi semua ya. Kayak seperti kamu meminta tolong pada orang untuk ketemu Pak Prabowo, nggak bisa. Kamu harus lewat seknek tadi semua. Hanya seknek atau orang-orang yang terlibat di dalam kepresidenan yang bisa menyambungkan kamu dengan Pak Prabowo, gitu kan tadi. Inilah karena hukum dohir ini berlaku hukum batin. Maka kalau kita melihat yang mengerti ilmu pengetahuan, hukum fisika juga berlaku pada hukum metafisika sebetulnya.
Hukum dunia, makanya ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu cerminan. Hukum dunia itu juga cermin pada hukum yang dohir, itu cermin pada hukum yang batin. Jadi semua. Nah tadi sahabat, bagi teman-teman yang sudah bertanya juga, sekaligus Abah jawab, siapa Mas Bambang ya. Bagaimana Bah supaya saya ini apa yang saya sudah Abah ajarkan ini masih belum maksimal nih, hasilnya. Robito. Nah ini semua. Jadi ingat, kita ini kan maka itulah kata Abah. Kenapa kita harus mengenal diri? Karena supaya bersahadat dari semua. Bagi kita yang sudah kamu mengenal Allah, sudah ma'rifat dengan baik, ya kamu bisa tajridiyah. Tapi bagi kamu yang masih di golongan mubtadi ke bawah, harus taklid dari semua. Artinya robito. Tadi semua harus pakai wasilah, harus pakai menyantolkan tadi semua. Maka kenapa dalam kitab-kitab hakikat itu disuruh oleh kita mengambil talqin tadi semua. La tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Kamu tidak akan bisa kembali pada Allah, tidak akan wusul kecuali kamu adalah mengambil talqin. Nah itulah talqin. Talqin itulah kalau bahasa baginda Nabi. Bayangkan baginda Nabi yang mulia, yang besar kayak begitu pun harus mengambil talqin dari malak Jibril. Artinya selalu ada wasilah, sahabat. Nah, tetapi harus pahami secara hakikat dan syariatnya. Apa wasilah itu dari semua. Nah, katakanlah tadi Abu Yazid, muridnya memanah 9 gagal. Sekarang kata Abu Yazid, wahai anakku, sekarang pejamkan matamu, bahwa yang memanah ini adalah bukan kamu, aku. Tuh, itu robitoh sahabat. Jadi robitoh itu makanya Abah di tempat di Abah ini ada lebih dari 60, hampir 80 foto pengeras Abah Anom. Di mana aja Abah duduk tadi. Karena bayangkan dari semua. Bagi Abah tetap adalah murid dari seorang mursyid dari semua. Ya, maka Abah pasang foto di tempat ruang tamu. Di ruang ini, di ruang makan, di ini, di halaman, di tempat tempat kumpul keluarga, di kamar, di musola, dimanapun. Kalau mungkin yang ke sini bisa melihat kan, kok kenapa di rumah Abah Setu begitu banyak foto Abah Anom. Itulah robito. Robito sahabat. Ya, pada saat titik tertentu kamu robito itu sampai kamu lupa pada dirimu sendiri. Dulu Abah kalau saking asiknya robito kepada pengersa Abah itu sampai merasakan Abah ini beliau, gitu kan tadi semua. Begitu kaget pada saat melihat, karena robito itu dia membayangkan wajah beliau itu, wajah kita itu wajah beliau gitu loh. Nah itulah sahabat saya kasih tahu gitu ya. Jadi kita ini begitu lihat kaca suka kaget, oh ternyata bukan Abah Anom toh, nah gitu. Ada semua ya, itu robito. Nah demikian pula ya, dari pada saat memanah itu muridnya Abu Yazid itu pada saat, ayo anakku pejamkan matamu dan kau anggaplah bahwa dirimu itu aku itu. Jadi sahabat. Nah demikian pula kalian yang mau robito ke Abah yang berkaitan dengan amaliyah Abah, silahkan bahwa apa yang kamu lakukan itu pada saat Abah ajarkan tentang wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil gudui wal asal, itu lakukan, yang melakukan itu bukan kamu semua tapi Abah misalnya. Itu satu metodologi, bukan berarti kamu harus ikut Abah, bukan. Artinya amaliyah dari siapapun kepadamu supaya amaliyah, kan tadi setiap amaliyah itu adalah sahabat kepada orang yang sudah ahlinya, yang sudah dia mencoba mengujinya, melakukannya, ya tentu bagi tadi adalah bagi dia mudah, tapi bagi kamu belum tentu mudah di semua. Itulah di situ bagi orang-orang yang maksim golongan mubtadi adalah kenapa harus adanya robitoh gitu kan tadi semua. Coba kamu lakukan. Dan ini juga ada dalam kisah dalam sebuah kitab ya. Kisahkan tentang Syekh Hibban itu punya murid Imam Hanafi. Imam Hanafi masih kecil. Syekh Hibban atau siapa saya lupa. Itu terjadi banjir di Basrah di Irak itu. Dikisahkan.
Pada saat beliau mau menyeberang sungai, dia bilang kepada Hanafi kecil, "Hai Hanafi, kamu pada saat nyebrang ingat aku saja. Robito saja padaku. Seolah-olah yang nyebrang itu aku. Dan sebutlah namaku. Ingatlah wajahku." Seolah begitu, kata Syaiban kepada Hanafi kecil. Kemudian mereka berjalan menyusuri adalah banjir yang sedang airnya luar biasa. Kemudian di tengah jalan, Hanafi kecil ini, aduh saya takut musyrik. Maka beliau rubah yang tadinya ingat kepada Syaiban, yang tadinya menyebut-nyebut nama Syaiban. Maka tadi sahabat menyebutkan nama guru itu, sebetulnya kalau sudah ngerti tauhidnya tidak musyrik dari semua. Yang dimaksud oleh kamu menyebutkan, mengingat wajah seseorang, tapi yang kamu ingat Allahnya. Kan begitu dalam tauhid. Kamu harus mampu melihat Allah dari segala apa yang nampak oleh matamu. Itu sebetulnya itu juga sudah robitoh itu. Kamu harus mampu melihat Allah dari apa yang nampak di matamu. Itulah kata Abah juga. Orang syariat ingat pada Allah itu dengan ucapan dan perbuatan. Orang torikat mengingat Allah itu dengan hatinya. Orang hakikat melihat Allah itu dengan rasanya. Tapi orang makrifat melihat Allah itu dengan penglihatannya. Nah disitulah, tergantung berarti kamu seberapa bagus kamu. Boleh nggak saya ngarobito sama Abah? Ya boleh. Kalau kamu merasa sudah sanggup mah. Kalau kamu sudah merasa bahwa radio kamu itu kepada radio Prambos itu gelombangnya sudah kuat, silakan nyambung sendiri. Asal tahu caranya. Asal tahu juga gelombangnya. Tadi semua. Tapi kalau kira-kira kamu tidak bisa nyambung pada gelombang itu, butuh kepada cantolan, itulah robito. Tapi jangan salah pandang. Tadi semua. Maka sesungguhnya pada guru mursyid itulah rasulmu untuk di zaman. Maka untuk melihat Allah dan Rasulnya bagi orang yang masih taklid adalah melihat gurunya. Itulah robito. Jadi dalam sholatmu, takbirmu, apapun sesungguhnya adalah asyhadu alla. Baik, maka lihatlah wajah gurumu itu. Batinnya gurumu lah. Wa asyhadu anna Muhammad, dohir gurumu itulah Muhammad itu. Kepada kamu yang baru sampai kepada taklid dia. Tapi kalau yang sudah tajrid, lain soal. Berarti kamu sudah dari makom muraqabah masuk pada makom syahadah. Kamu tidak butuh siapapun cantolan. Kamu sudah sampai kepada apa namanya, kalau di dalam kitab Syiar Asrar itu adalah tajrid dia. Bukan taklid dia. Tadi semua ya. Silakan itu sesuaikan dengan kamu. Jadi yang buat teman-teman yang mengamalkan Abah, bagaimana Abah mengamalkan, bagaimana kaf ha ya apa namanya, bagaimana kaf ha ya ain shad adalah bagaimana mengamalkannya adalah nah, tapi kalau mau robitoh dengan Abah maka harus mendapatkan tadi talqin. Nah, itu harus nyantol, itulah tadi semua kita butuh nyantol tadi semua nyantol karena kita ini dalam hubungan kita dengan Tuhan itu ada kepantasan. Dan kita ini yang penghalang kita dengan Allah itu, Allah tidak terhalang oleh apapun, terhalang oleh keberadaan diri kita. Kemarin Abah sudah bahas tentang waliyatalatov. Tadi semua ya. Kalau seandainya di dalam kolbunya itu belum, tadi kolbun salim, kolbu yang penuh dengan cinta, kolbu yang penuh ini, ya tadi, tapi masih dari, maka tidak mungkin seorang mursyid itu ada kebencian, kedengkian. Nah inilah yang nakian, takian itu adalah semua betul-betul orang yang sudah ini ya. Nah, itulah yang harus kamu cantoli gitu kan tadi semua. Jadi buat teman-teman Abah yang ingin mengamalkan amal Abah boleh. Jadi yang disebut robitoh itu. Betul yang Mas Bambang. Jadi bagaimana Bah saya robitoh sama Abah mengamal? Iya memang harus begitu. Maka tadi saya Hanafi itu pada saat dia di tengah sungai yang sedang banjir itu takut musyrik, dia kembali menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, malah tenggelam. Ditangkap oleh Syaiban. Kenapa kamu Hanafi malah tenggelam? Ya Syekh, tadi saya udah bener robitoh pada engkau tadi, tapi saya takut syirik, maka saya rubah panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malah saya tenggelam. Kata Syaiban, kamu itu nggak kenal Allah. Yang kenal Allah itu saya. Itu kan tadi. Itu sahabat tentang robitoh. Tapi sekali lagi, hati-hati. Kan tipis antara
Robitoh itu mencantolkan dan membuat kamu syirik, itu juga harus benar. Maka tadi kata Abah, sebelum dalam segala perkara itu 3 ilmu itu kuasai. Fikih, tauhid, tasawuf itu tadi semua ya. Supaya terutama tauhid dulu di semua ya. Wahada yuwahidu, tauhidan itu bagaimana menyatukan. Apalagi yang sudah benar dari apa yang napas masuk adalah at-tanzih, napas keluar at-tasbihnya. Sudah satukan at-tasbih, at-tanzih itu. Nah, yang boleh kamu cantoli itu adalah orang yang begitu. Tadi semua. Tadi makanya di dalam hikam itu dikatakan adalah al-haqqu adalah laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un lasatarahu mahajabah. Dikatakan walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasyirah. Tadi. Jadi kalau masih punya penutup, bagaimana mungkin kamu akan robitoh pada orang yang dia sendiri masih punya penutup. Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan diri kita, orang itu lebih baik, maka kamu boleh. Nah, maka tadi sahabat, di dalam berbagai kitab ulama, robitoh itu hanya berlaku kepada orang yang memang sudah konsepnya al-mutu qabla antamutu. Karena kalau dia belum konsepnya al-mutu qabla antamutu, berarti dia nyantolnya ke tempat yang salah. Kamu bisa syirik, sahabat. Ya. Jadi kalau ada orang nanya sekarang ini kenapa Abah banyak paham dari seperti tadi, karena awalnya adalah dari robitoh, ya. Jadi dari robat itu mencantolkan, mengkaitkan. Jadi kita ini masih belum pantas. Maka di dalam kitab Sirul Asrar kita disebutkan bahwa sesungguhnya dalam hubungan kita dengan Allah dikatakan nih maaf kacamatannya kurang baik ini ya. Dikatakan summa pitarbiyati la budda minal munasabah ya. Dikatakan bahwa dalam hubungan ruhani selalu ada keserasian, sahabat. Hubungan antara presiden dengan presiden, maka la yaripul wali ila wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. La yaripul ulama ila ulama. Tidak ada yang tahu ulama kecuali ulama. La yaripul jin ila jin. Yang tidak ada yang bisa melihat jin kecuali jin. La ya'rifu. Tiada yang kenal Allah kecuali Allah. Makanya man arafullah fahuwa Allah. Yang tahu Allah. Allah lah yang tahu Allah itu. Gitu kan tadi. Man arafullah fahuwa Allah. Semua ya. Nah ini karena kaitannya dengan robito, Abah sedikit turun ke bawah ya. Menjelaskan pada panjenengan supaya panjenengan bisa robito. Ya, yang dalam torikot silakan pada mursyidnya masing-masing, tapi jangan salah itikad. Yang amaliyah yang Abah sudah ajarkan, kalian pun bisa robitoh pada Abah, pada amaliyah yang Abah ajarkan. Karena tadi amaliyah itu datang dari Abah, maka itulah yang boleh robitoh. Tapi hati-hati jangan salah pandang. Tadi kan Abah ajarkan, kita harus mampu melihat Allah dari segala apa yang dilihat oleh mata. Tuh, lihat Allahnya. Lihat yang batinnya dari segala. Itulah maka ada at-tanzih. At-tanzih itu dengan tarik nafas masukkan semuanya, tidak ada yang lain, semuanya Allah. Ilallah ke dalam. Tapi kalau Allah itu hanya batin juga, kamu bisa musyrik. Apa namanya? Kafir, tertutup, tidak mampu melihat Allah. Maka keluarkan lagi dengan at-tasbih. Keluar nafas at-tasbih. Maka sekarang ini maka kau yang sudah keluar itu sebetulnya apa yang sudah masuk ke dalam yang kamu dohirkan kembali ya. Maka di dalam Sirul Asrar ini dikatakan ada summa ada fi tarbiyati la budda minal munasabah, di dalam hubungan ruhani selalu ada keserasian. Katakan fal mubtadi'u ada fi apa namanya? Fi awali amrihi la munasabata bainahu wa bainallahu ta'ala wala baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang di tingkat dasar tidak mempunyai keserasian antara dia dengan Allah. Ya. Dan antara dia dengan nabinya. Maka itulah disebutkan di sini adalah bagaimana tajala mahalata ila tarbiyati, ada al-waliyya au awalan li anna bainahuma munasabatun min jihatil basyariyati kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi faida kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hayati dunya
lamah taja li ahadin ghairihi wa ba'dal intiqal ilal akhirati in qata'a min sifatil ta'alluqi wa wasala ila adalah mahdid tajarrudi. Dari semua ya. Jadi dalam bimbingan kita ini ada keserasian. Menteri ketemu menteri, presiden ketemu presiden, gubernur ketemu gubernur. Maka jangan aneh kalau kita jarang ketemu presiden. Karena di dunia saja kita ada keserasian. Ketemu RT, ketemu RT dari semua. Maka la yariful wali ila wali. La yariful mursyid ila mursyid dari semua. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat itulah kenapa di dalam kata Abah juga kita dikatakan wallahi ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Tidak akan bisa kamu sampai kecuali usul, kecuali bersama orang usul. Dan itulah baginda Nabi bersabda, kamu harus bersama Allah, tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah itu. Tapi nah disitulah kamu harus memilih siapa orang yang bersama Allah itu. Nah disitulah kita harus bisa membedakan. Jangan salah pilih tadi semua ya. Kalau salah pilih tadi, akhirnya kamu milih badut yang sebenarnya boro-boro menyambungkan pada Allah. Karena manusia itu terhijab oleh keberadaan dirinya. Disinilah kecerdasan, maka itulah kenapa banyak ulama berkata, mencari wali mursyid itu lebih susah dari cari jarum adalah di dalam, di dalam samudra sahabat. Tadi semua ya. Ya inilah ya yang berkaitan dengan bimbingan ruhani. Maka dikatakan bahwa pahtaja la mahalata ila tarbiyati adalah al-wali adalah awalan li'anna bainahuma munasabatun fi jihatil basyariyati. Maka bagi orang-orang golongan mubtadi kepantasannya itu hubungannya itu bukan dengan Allah langsung, bukan dengan Rasul, tapi dengan seorang wali yang memiliki sifat basyariyah. Sama makannya, sama laparnya, sama masalahnya. Dan disitulah kita butuh mursyid yang dohir itu di situ. Mursyid yang dohir itu bukan untuk melihat mursyid, melihat Allah dan Rasulnya. Karena tadi namanya juga syahadat. Syahadat itu harus ada. Maka hakikat Allah itu wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Maka mursyid itu dohir. Ingat itu. Ya, itu tadi kata Abah. Kalau seandainya mursyid itu hanya batin, tadi kafir. Tadi semua. Karena tadi itulah dikatakan man arafa Allah atansih faqad kafara. Siapa yang melihat Allah itu adalah tidak nyata, tidak yang dohir, kafirlah. Tapi waman arafa Allah atasbih faqad syaraka, syirik. Tadi semua. Nah, disinilah harus benar dalam robito. Diri mursyid yang dohir syirik, tapi diri mursyid yang sudah meninggal kafir. Kalau seandainya kamu tidak mampu melihatnya. Dan hakikat Allah itu wal awal ada pada wal awal itu ada pada akhir. Wal batin itu ada pada dohir. Jadi pada yang akhir dan dohir itulah yang dikatakan hakikat mursyid. Yang boleh kamu cantolkan, yang boleh kamu robitoh kepadanya. Tapi syaratnya tubuhnya sidik, amanah, tabligh, patonah. Bukan mursyid yang hubud dunia, bukan mursyid yang gila hormat, bukan mursyid. Itulah maka akhirnya berbuat syirik, bahkan lebih besar kesyirikanmu itu kalau salah tadi semua ya. Makanya dijelaskan di sini adalah sebagaimana hayati faida karena sebagaimana Nabi Muhammad pada saat hidupnya tidak membutuhkan bimbingan siapapun. Tadi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam hayatud dunya lamah taja li ahadin ghairihi wa badal intiqali ila akhirati in qata'a. Nah, tapi ketika di saat Nabi hidup di dunia tidak memerlukan bimbingan orang lain, tapi ketika setelah beliau berpindah ke alam akhirat, maka putuslah sifat keterkaitan. Tadi adalah intiqali ila wa ba'dal intiqal ila akhirati in qata'a. Terputuslah dari semua, ya. Minasifatil ta'alluqi keterkaitan. Ta'alluq tadi semua. Tadi keterkaitan. Tadi. Ya, maka inilah robitoh itu adalah mengkaitkan. Sama saja dengan talqin lakona yulakinu talqinan. Mengaitkan, mencantolkan. Kayak kereta punya lokomotif mursyidnya. Dicantolkan, cantolkan dari Allah.
Walaupun nggak begitu, jangan pahami lagi seperti itu. Jadi kalau Allah itu kalau gitu jirim dan jisim lagi. Pahami, makanya disinilah kata Abah, orang yang sudah jadi mursyid itu yang harus memahami tauhid yang sempurna. Yang sudah syuhudul kasroh pil wahdah. Syuhudul wahdah pil kasroh. Tadi semua ya. Yang sudah tidak gila hormat. Yang sudah tidak lagi cari pulus dari murid-muridnya. Itu mursyid tadi semua ya. Dan dia tersembunyi biasanya tadi semua ya. Ini harus dipahami ya. Apa namanya, wa kadzalikal auliyau ida ta'allaqu ila akhiratil la yasilu ahadun minhum lil irsyadi ila maksudi. Demikian pula seorang guru mursyid yang sudah meninggal tadi semua, ada aulia yang sudah terkait akhirat, dohirnya sudah lepas tadi semua ya. Tadi karena at-tanzih at-tasbih. At-tanzih tasbih itu tanzih untuk ruhnya, tasbih dohirnya. Maka selalu nggak bisa dipisahkan dohir batin tadi semua ya. Maka tidak akan memberikan keirsadan secara langsung, butuh perantara lagi. Itulah kenapa kata saya melihat tadi semua ya. Ya, sekarang bagi kalian yang masih golongan mubtadi, bagaimana untuk tersambung pada Allah tadi semua? Kalian membutuhkan seorang manusia yang dohir. Dulu saya ingat pada pengersa Abah guru saya. Kata pengersa Abah, Abah sekecil apapun, Abah sepuh tuh nggak ada kalau nggak ada Abah. Tuh, saya ngerti maksudnya. Kalau kamu nggak ada cantolan, karena tadi ada wasilah, wabtagu ilahil wasilah kepada orang-orang yang masih di bawah. Kalau nggak ada cantolan, nyantol kepada apa? Karena tadi ada at-tanzih, ada tasbih, ada yang dohir, ada yang batin. Tapi untuk menyangkol kepada yang dohir itu untuk menyangkol kepada yang batinnya tadi. Pada saat kamu ada melihat robitohnya kepada yang dohir tidak mampu lihat yang batinnya, syirik. Tapi pada saat kamu sudah nggak ada, kamu masih nyantol kepada batinnya, sementara dohirnya sudah nggak ada, kafir. Hati-hati di situ, makanya. Maka disinilah dijelaskan di sini adalah begitu pula para aulia yang sudah terkait di akhirat maka tidak memberikan keirsadan pada tujuannya tadi semua. Wa kadzalikal auliyau idza ta'allaqu ta'alluq tadi semua ya. Ilal akhirati la yasilu ahadun, tidak akan ada, tidak akan tersambung tadi semua ya. Maka disinilah ada bahasa talqin itu laqona yulaqinu kan. Maka innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah itu. Tetapi pemahaman tauhidnya adalah baik itu misalnya itu guru kita yang dohir, guru kita yang sudah meninggal, musalah itu dalam satu titik sebetulnya. Jangan kamu seolah-olah kayak tangga menuju Allah gitu. Pahaminya jangan begitu. Nanti juga maka tadi kata Abah, dalam bertorikot tauhidnya tidak lurus, penuh dengan kesyirikan. Pada saat kamu menganggap tadi semua. Maka tadi ada nabi, ada rasul. Yang menjadikan rasul Allah itu, rasul itulah hakikat batinnya nabi itu. Dan rasul tidak wafat. Yang wafat itu nabinya. Presiden seumpama rasul. Presiden itu nggak wafat. Karena presiden itu bukan manusia. Maka Muhammadun aba min ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Rasul itu tidak wafat. Dialah Muhammad dari semua ya, yang ada pada mursyidmu itu yang kau lihat. Maka dengan melihat beliaulah maka kau bersyahadat sebetulnya pada diri dohirnya. Maka tidak mungkin mursyid itu tidak ada dohir. Dan ini harus dipahami dari semua ya. Tidak ada manis tanpa gula. Tadi semua kita harus pahami. Kayak dalil, kayak apapun, Syekh Qadir sudah menjelaskan. Bahkan jangankan sekelas mursyidmu. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri yang mengatakan adalah pada saat beliau sudah terputus, maka tidak tersambunglah tadi. Fal hayatud dunya lamah taja li ahadin ghairihi wa ba'dal intiqali ila akhirati in qata'a min sifati ta'alluqi. Jadi kita pun dengan Rasulullah itu maka disitulah maka ada dari Rasul, ada sahabat, tabi'in, tabi'in, musalsalah. Jadi pada saat kamu melihat gurumu yang dohir, sebetulnya kamu melihat Allah sebenarnya. Pada wujud
Rasulullah. Itu Mas Bambang tadi semua. Nah diri yang itu yang kamu boleh robitohin tadi semua. Ya, maka kenapa? Ya, kalau bagi Abah sendiri ya hari ini karena, nah itulah tadi kata Abah, manusia dibagi 3 tingkatan keserasian. Kalau kamu sudah mampu menyaksikan sekarang pada gurumu, mursyidmu yang sudah meninggal, tapi masih dohir pada dirimu, nah itulah yang disebutkan dia. Berarti ada taklid dia, tajrid dia. Dia sudah tajrid, dia sudah mampu menghadirkan gurunya pada dirinya. Itulah yang boleh kamu jadikan tadi semua. Ya, pahami itu ya. Jadi sesungguhnya sebenarnya melihat gurumu yang sekarang itu melihat gurumu yang dulu. Sebenarnya melihat gurumu yang sekarang itu melihat Rasulullah pada tubuhnya, melihat Allah pada batinnya. Melihat Nabi pada tubuhnya, melihat Rasul pada ruhnya. Melihat wali pada tubuhnya, melihat mursyid pada ruhnya. Nah, yang disebut mursyid itu bukan tubuhnya. Karena tubuhnya itu sama kayak Nabi akan meninggal. Wali akan meninggal. Mursyid, kan hakikat sama saja. Istilah saya dulu sebut Rasul, sekarang sebut mursyid. Karena dunia ini sekarang ini sedang meriwain. Dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, dalam wujud Rasul, sekarang wujudnya dibalik kepada wujud mursyid semua. Ya. Maka disinilah maka itulah Tuhan Abdul Qadir menjelaskan kepada kita bahwa kenapa kita harus bergegas. Sampai beliau mengatakan ya ayyuhal ihwan intabahu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat. Buruan nyantol lakona yulakinu talkinan. Karena ternyata kita ini ada kepantasan. Bahkan jangan pernah merasa kamu itu adalah orang yang berilmu. Karena disebutkan di sini walaupun kamu apal adalah min alpi kitab. Bahkan ada lagi ulama mengatakan alpi kitab, 1 juta kitab. Tapi kalau bukan nyantol dengan ahli ruhani, kita tidak punya cantolan. Sahabat, itulah wasilah. Tapi wasilah lebih tinggi, robitoh lebih tinggi dari wasilah. Karena robitoh ada wasilah, usul, belum tentu ada robitoh. Di sini robitoh itu lebih lengkap. Itulah kenapa ar-robitu adalah abdulu, adalah ila wasil. Robitoh itu lebih sempurna daripada hanya sebatas kamu tawasul kepada orang-orang. Tapi disitulah ya tadi bagaimana membayangkan wajahnya. Maka itulah kalau kalian yang saya main ke majlis Abah, semua ini ada foto guru Abah semua. Ya. Di majlis ada berapa biji gede-gede, naik ke atas, naik ke mana, naik ke rumah Abah. Kata Abah juga hampir 60 lebih. Foto pengersa Abah di rumah itu. Tadi semua. Nah, yang tidak Abah taruh di WC saja karena tidak pantas tadi semua. Ya. Maka ya ayyuhal ihwan intabahu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati min rabbikum. Kita disuruh bergegas. Tapi kita begitu bergegas, ternyata perjalanan menuju Allah itu nggak mudah. Karena ada kepantasan tadi. Ternyata perjalanan menuju Pak Prabowo itu nggak mudah. Karena ada kepantasan tadi. Maka mau nggak mau kamu harus RT daftar dulu ke RW, ke kepala desa. Walaupun dengan Allah tidak begitu, tapi kenyataannya hampir mirip. Semua, ya. Karena ternyata manusia itu punya gelombang. Pada nafsul amarah, lawamah, mulhimah, dari semua. Pada kesadaran Adam, kesadaran Isa, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, baru kesadaran Ibrahim. Itu ada tingkatan. Orang yang berada pada kesadaran Ibrahim berhubungan dengan Tuhannya beda dengan pada kesadaran Adam. Nah disinilah tentang sama saja HP-mu yang tadi masih ada pada nafsul amarah, pada kesadaran Adam tadi semua, maka tentu pada saat berhubungan dengan wifi kamu tidak akan banyak menerima gelombang dari wifi itu untuk terkoneksi. Ya. Maka inilah Tuhan Abdul Qadir pun sudah tadi semua dah. Wadkhulu fi tariqi warji'u ila rabbukum ma'ahadil qawafil ruhaniyati fa'an qoribayan yang qati'u adalah at-tariq wala yujadu adalah ar-rafiqu ila dalikal alam. Dan selanjutnya di sini dijelaskan kita disuruh bergegas mencari cantolan. Ya,
mencari guru rohani yang membimbingmu dari semua. Ya, cuma hati-hati dalam memilihnya. Karena sekarang ini banyak orang-orang ngaku guru rohani, tapi tujuannya pulus dari semua. Ya, yang jelas patokannya sederhana dari semua. Orangnya sudah mati. Al-mutu qabla antamutu. Tidak butuh penghormatan, tidak butuh penghargaan, tidak butuh pulus, tidak butuh lain. Itulah maka kenapa oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencari guru mursyid itu sama sulitnya mencari adalah jarum di dalam samudera, tapi tetap ada. Karena bagi orang dalam surat Al-Kahfi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia akan dipertemukan waliyan mursyidah. Nah, itikad yang harus kamu bangun selalulah pada saat kamu dikir, ya Allah temukan aku dengan seorang guru yang mursyid. Ya. Karena guru yang mursyid itu bukan ahli dikir, bukan hanya ahli pikir, bukan hanya ahli ilmu, bukan. Jadi semua dikatakan ada wal basyar dikatakan oleh Allah bahwa sesungguhnya ada metodologi yang Allah sudah sampaikan. Sesungguhnya adalah dijelaskan di sini, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirati ana wa manit taba'an. Jadi katakan ini jalanku. Jadi ada jalan Allah. Itu disebut thariq, jalan Allah. Jadi ada metodologi Allah untuk kembali pada Allah. Maka tadi ada secara tanajul kita dijemput ayah jasmani, tapi kita harus pulang bersama dengan ayah ruhani. Nah itulah orang yang pendusta agama itu yang menjadikan jiwanya masih yatim. Nah itulah sebenarnya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu bukan tentang yatim tidak punya ayah, tapi orang yang tidak punya ayah ruhani. Begitu dia tidak, karena jiwanya tidak pernah dilahirkan, terkurung. Karena tubuhnya masih Ayub yang masih punya penyakit kulit. Karena masih tubuhnya masih Yakub masih punya buta mata di sininya. Tubuhnya masih penjara kepada Yusuf. Karena dia tubuhnya ada guha kepada Ashabul Kahfi dari semua. Tubuhnya adalah ikan kepada Yunus. Itulah. Maka disitulah bahwa setiap orang itu memiliki kedekatan dengan Tuhannya berbeda-beda, sahabat. Sama saja kayak kamu di alam dunia ini, kedekatan antara YP-mu dengan tergantung gelombang tadi semua adalah. Sekarang ini makanya kata-kata Abah akan kamu ngerti kalau ngerti ilmu gelombang, apa itu gelombang transversal, longitudinal, gaya gravitasi, gaya sentrifugal, gaya sentripetal, tentang EN/C kuadrat. Nah, mursyid yang baik itu adalah sudah mengerti EM/C kuadrat. Bagaimana C-nya itu adalah nurun ala nurin. Menjadikan tubuhnya badrun, menjadikan ruhnya adalah samsun. Supaya apa? Kau kabun duryun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tapi untuk mendapatkan sajaratin mubarakah harus tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, itu kalimat la ilaha. Itulah maka kata Abah, di awal perjalanan rohani itu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, bagaimana napasmu, napas masuk keluar at-tanji at-tasbih itu ya sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan apakah perlu guru mursyid itu, bagi kalian golongan mubtadi sangat perlu, wajib bahkan. Ingat dalam kaidah usul fikih, kalau kembali kepada Allah itu wajib, maka dalam kaidah usul fikih kalau membetulkan genteng itu bocor itu wajib, maka alat untuk sampai kepada membetulkan genteng itu tangganya, anak tangganya menjadi wajib. Itu kaidah usul fikih. Maka berarti kalau pulang pada Allah itu innalillahi wa inna ilaihi wajib, dan mati itu wajib, maka berarti mendapatkan guru mursyid pun kepada orang yang belum paham, yang belum dalam kelompok tajridiyah, berarti kamu masih wajib dalam kelompok taklidiyah itu nyantol. Tapi nyantolnya robitohnya harus benar itikadnya supaya tidak terjadi adalah kesyirikan dari semua ya. Karena sekarang tidak sedikit orang adalah berobitoh tapi syirik dari semua ya. Karena tidak mengerti tauhidnya tadi semua ya. Bahkan bermursyid pun syirik tadi semua karena tidak mengerti tauhidnya. Apa dari dohirnya, apa dari batinnya. Mana yang disebut wali, mana yang disebut mursyid, mana yang disebut nabi, mana yang disebut rasul. Itulah dohir dan batin yang ada pada guru mursyid itu. Kalau dia masih mengaku diri saya mursyid, berarti dia itu bukan mursyid. Itu aja patokannya sebetulnya. Patokannya. Mursyid tidak akan mengaku mursyid. Ingat itu. Karena yang tahu mursyid, la yariful mursyid ila mursyid.
La yariful wali ila wali. Nggak ada orang mengaku. Itulah kenapa dalam berbagai kitab ulama, orang yang mengaku wali adalah batal kewaliannya. Sama dengan orang mengaku adalah sebagai guru mursyid tadi semua. Tapi kamu bisa merasakannya dengan deteksi rasamu sendiri. Sebenarnya tadi semua ya. Makanya wal basi, maka itulah karena tadi dikatakan oleh Allah, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirati ana wa man ittaba'an. Inilah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas, basirah. Ada bahasa basirah, maka ada syu'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Ya. Makanya baginda Nabi pun sudah bersabda adalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujumi bi namanya bi ayya Ibrahim, apa namanya, bahwa para sahabatku itu adalah semua bintang-bintang, ya. Ya. Seperti kan nujum tadi semua, ya. Ashabi ada seperti, ya. Jadi ini sahabat kenapa harus dibelah dada, kenapa ditalkin, ya. Lakona yulakinu, talkinan itu supaya kamu nyantol tadi semua. Untuk di awal kamu harus nyantol supaya kamu bisa berobito, supaya pada saat kamu dikir, yang dikir bukan kamu tapi mursyid. Panakkan, fana bil mursyid, maka panakkan dirimu, jadikan dirimu adalah mayit di antara mursyidmu itu. Maka di sini juga harus paham bagaimana mempanakkan diri di hadapan mursyid semua, ya. Tidak ada amaliyahmu, sama aja. Tapi yang kau pandang mursyid itu sebagai hakikat Allah. Pahami itu. Karena Allah itu kan al-imanu kulluh, al-iman semua, al-imanu bi ru'yatillah. Iman yang melihat Allah. Pada siapa kau melihat Allah? Bagi orang mubtadi adalah kepada guru mursyidnya. Pandang, tapi bukan berarti dia Allah, tapi semua. Itulah yang dimaksud oleh Allah adalah kul hadhihi sabili. Maka dikatakan wal basiratu minal aini ruha, apa ruhi adalah tanfahu fi maqamil fuadi li auliyai wa dzalika la tasulu bi ilmi dhahir. Nah, dikatakan di sini adalah tidak akan sampai la tasul bi ilmi dhahir bal bi ilmi ladunil batin. Kama qala Allah taala wa alamnahu min ladunna ilma. Nah, itulah. Jadi guru mursyid itu akan membawa kamu kepada guru mursyid sejati, Allah sendiri. Jadi disitulah sebetulnya guru mursyid itu menyambungkan kamu dengan guru mursyid sejati yang ada pada dirimu itu. Di awal leburkan pada guru mursyid yang dohir itu, tapi sesungguhnya adalah untuk menyambungkan kepada hakikat mursyid sejati yang ada pada setiap diri individu manusia. Tadi semua. Maka tadi kita harus benar dalam tadi semua, ya. Maka fal wajibu alal insanu tahsilu tilkal aini ala ahli al basairi bi ahli talqin mi waliyan mursyidin mukhbarin min alami lahud. Untuk menghasilkan basyirah itu manusia harus mengambilnya dari ahli basyirah. Ahli basyirah tadi semua yang sudah waliyat talatop dadanya, yang sudah di sini, yang sudah sodrunnya sudah menjadikan kaukabun durriun yuqadu min sajaratin mubarakah, yang sudah hidup karena yang hidup bisa menghidupkan, yang suci yang bisa mensucikan. Tadi makanya alhamdulillahirabbil alamin. Maka ada bahasa adalah takian nakian itu di situ. Ya sahabat. Jadi kalau pertanyaan pada Abah, apakah butuh mursyid? Butuh bagi orang-orang yang ingin mencantolkan, menemukan mursyid yang sejati pada dirinya. Tadi semua, ya. Itu ya namanya. Maka disitulah kita disuruh adalah wadkhulu fitariki warjiu ila rabbukum ahadil qawabi. Bergabunglah dengan ahli ruhani, bergabunglah dengan para guru mursyid, carilah guru mursyid, cantolkanlah dirimu, laqona yulaqinu talqinan, supaya kamu bisa berdasarkan. Maka dalam surah ada tanbih, nabbah yunabbihu, tanbihan itu adalah bagaimana engkau berlaku, berbuat uswah yang dilakukan oleh guru mursyid kita. Maka tadi fana fil mursyid adalah meleburkan diri kita. Nah, nanti pada saat sudah kamu tajrid dia tadi semua, ya sahabat, sama saja pada imam mujtahid pada saat adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki itu adalah taklid kepada Imam Ja'far As-Shadiq, tapi kemudian pada saat beliau adalah sudah
tajridiyah, beliau pun berhak. Bahkan tadi seorang imam mujtahid adalah batil pada saat dia masih taklid pada imam mujtahid yang sebelumnya. Maaf, itu harus dipahami. Maka ada banyak orang salah menyangka Imam Syafi'i itu adalah sul adab kepada Imam Maliki, Imam Hambali sul adab kepada Imam Syafi'i. Hanya gara-gara ini adalah gurunya dan dia bikin mazhab. Tidak. Bagi mereka yang sudah sampai kepada tajridiyah, maka justru batil kamu taklid. Taklid itu haram hukumnya. Dari semua. Ya. Demikian pula mursyid. Tidak ada mursyid taklid pada mursyid yang lain sebenarnya. Pahami itu, karena dia disebut mursyid itu dia sudah punya gelombang sendiri. Maka siapapun kamu yang sudah di situ, maka kamu harus mengerti tadi semua. Ya. Nah ini ya, kemudian itu berkaitan, maka kenapa di dalam bab dzikir dijelaskan fal wajibu thalabu hayatil qalbi adalah ukhrawiyah min ahli talqin. Maka wajib bagi semua manusia adalah mencari tadi, karena kembali pada Allah itu wajib, maka segala apa yang untuk mendukung yang wajib, mursyid wajib tadi semua. Kalau pergi ke satu tempat itu wajib, maka mobilnya menjadi wajib. Kan kamu bagaimanapun caranya ke sana menjadi wajib, GPS-nya sama saja. Kalau seandainya membetulkan genteng yang bocor itu wajib, maka tangganya menjadi wajib, anak tangganya menjadi wajib, talqinnya menjadi wajib. Maka tadi fal wajibu tadi semua ya. Fal wajibu thalabu hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talqin min adalah fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazratul akhirah fa idalam yajra fiha lam yasud adalah fil akhirati wal muradu minaz zar'i adalah ardul wujudil anfusil afaq. Dikatakan bahkan fal wajibu thalabu wajib bagi semua manusia adalah hayat adalah menghidupkan, mencari upaya menghidupkan hati. Hidupkan dulu hatinya. Tadi maka tadi dengan kalimatul takwa tadi. Bagaimana menghidupkan dengan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas itu adalah dihidupkan tadi semua ya. Karena pada dasarnya manusia ini mati. Nah, talqin itu menghidupkan sebetulnya. Karena pada dasarnya manusia itu dalam keadaan mati, maka kita dihidupkan dengan talqin. Jadi talqin itu menghidupkan. Maka tadi kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Semua ya. Jadi talqin itu adalah bagaimana engkau mematikan dirimu. Panapil mursyid ya. Kalau seandainya adalah bagaimana seperti dijelaskan Tuan Syekh Abdul Qadir, seperti mayit di tangan orang yang mengurusnya. Dibalikan boleh, ditongengkan boleh. Nah itulah sahabat ya. Jadi itu ya kurang lebih maka dijelaskan di sini adalah tadi. Maka itulah kenapa banyak orang yang mati dalam keadaan jahil, tapi dia mati dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan arif. Kenapa? Karena dia punya mursyid. Tapi ada sebaliknya, banyak orang mati dalam keadaan berilmu, dibangkitkan dalam keadaan bodoh karena dia tidak punya mursyid. Maka dalam hadis kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Tadi semua. Banyak orang mati dalam keadaan bodoh. Nah, bodoh itu bukan bodoh, tapi dia sudah mati di hadapan mursyid, panapil mursyid. Ya. Tadi semua. Ya inilah yang mungkin barangkali abah sekian puluh tahun diam tadi semua ya. Kita lebih kembali tadi kan dan dalam Sirul Asrar pada saat guru mursyid sudah meninggal maka kita mencarinya dengan riyadoh. Riyadoh. Maka sahabat dijelaskan di sini adalah bagaimana kita adalah dikatakan wa kadhalikal auliyau ida ta'allaqu ila akhiratil la yasilu ahadun minhumul irsyadi ila maksudi paham in kunta min ahli pahmi. Ada wa illam takun adalah dikatakan lubil ada fahma birriyadati nuraniyati adalah dengan nur, dengan riyadah, hanya cahaya bisa kamu lihat dengan cahaya. Tidak bisa cahaya dilihat dengan kegelapan. Maka bagi kalian-kalian yang barangkali hari ini belum bisa memahami tentang hakikat mursyid yang sudah meninggal, riyadah lah. Maka kalian akan melihat dengan nyata.
Itulah Tuhan Abdul Qadir mengajarkan kepada kita. Ini kita disuruh riadoh tadi semua, ya, membersihkan. Karena itulah yang dijelaskan oleh hadis, kam min syakhsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Dari banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh, yang sudah fana di hadapan guru mursyidnya, yang mematikan dirinya di hadapan guru mursyidnya, menjadikan mayit dirinya tadi di hadapan mursyidnya, maka dibangkitkan. Tadi semua dikatakan adalah maka wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Tapi banyak orang yang berilmu walaupun apal 1000 kitab. Dikatakan baginda Nabi ada wa kam min syakhsin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan wa fasikon wa muplisan. Fasik, muplis. Nah tadi setinggi-tingginya kata Tuhan Abdul Qadir, walaupun kamu apal 1.000.000 kitab, carilah guru mursyid, cantolkan dirimu. Barangkali guru mursyidmu tidak lebih cerdas dari kamu soal ilmu, tetapi orang yang jadi guru mursyid itu bisa jadi ruhaninya lebih kuat.